Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ahmad Fazila. Saya dari kelompok 6. Saya akan membahas materi tentang apa itu ERD atau Entity Relationship Diagram. Sebelumnya saya akan melakukan pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian ERD, kedua komponen penyusun ERD, ketiga langkah-langkah membuat ERD, 4 contoh diagram ERD menggunakan Draw.io. Pengertian ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Komponen penyusun ERD. Apa aja yang menjadi penyusun dari ERD ini? Yang pertama, entitas. Entitas adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Biasanya, simbol dari entitas adalah persegi panjang. Ada juga yang disebut entitas lemah, yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Lalu, yang kedua ada atribut. Atribut adalah suatu elemen yang terdapat dalam setiap entitas. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut digambarkan dengan simbol elips. Atribut terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, atribut kunci atau key. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contoh, NPWP, NIM atau nomor induk mahasiswa. Kedua, atribut simpel. Atribut yang bernilai tunggal ini tidak dapat dipecah lagi. Atomik. Contoh, alamat, tahun terbit buku, nama penerbit. Ketiga, atribut multinilai atau multi-value. Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. 4. Atribut gabungan, composite. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. 5. Atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram ER. Contoh, usia, kelas, selisih harga. Lalu, relasi. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Relasi digambarkan dengan simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, one-to-one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh, mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa. 2. One-to-many. Hubungan antar satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, dosen dengan mahasiswa dan sebaliknya. 3. Many-to-many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, mahasiswa dengan UKM. Lalu, yang terakhir adalah ada garis. Garis inilah yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Perkenalkan, nama saya Sony Austin. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya diberikan oleh teman saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat ERD. Yang pertama, identifikasi dan tentukan seluruh entitas. Nah, di langkah pertama ini, kamu bisa melakukan identifikasi untuk menentukan entitas apa saja yang akan digunakan di dalam diagram. ERD dapat dimulai dengan langkah pertama, membuat sebuah persegi panjang. Lalu dituliskan deskripsi singkat mengenai entitas tersebut. Yang kedua, identifikasi dan menjelaskan relasi dari entitas. Langkah kedua adalah mencari entitas yang sekiranya memiliki relasi. Kemudian, membuat garis yang menghubungkan kedua entitas tersebut. Lalu, menentukan relasi antara satu entitas dengan entitas yang lainnya, menggunakan simbol belah ketupat untuk mendeskripsikan hubungan relasinya. Lalu, jangan lupa untuk dijelaskan jenis relasi apa yang digunakan oleh suatu entitas.
apakah one to one to many, atau many to many. Yang ketiga, tambahkan atribut yang diperlukan. Nah, menambahkan atribut-atribut yang sesuai dengan entitas, lalu menentukan atribut key pada setiap entitas. Gambarkan atribut key tersebut dengan simbol atau bentuk oval dan berikan deskripsi pada simbol atau bentuk oval tersebut. Dan untuk atribut key, deskripsinya ditulis dengan garis bawah. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu melengkapi diagram. Nah, langkah terakhir untuk menyelesaikan suatu IR diagram adalah melengkapi diagram sesuai kebutuhan dari sistem atau database yang dibuat. Pada tahap ini pun, harus diperlukan ketelitian untuk memeriksa setiap komponen, simbol, dan deskripsi yang salah atau tertukar. Nah, kemudian ada contoh diagram IRD menggunakan Draw.io yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Tama, perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan diagram. Di sini saya mengambil diagram tentang membeli produk. Di sini ada beberapa entitas, ada 3, yaitu entitas pembeli, transaksi, dan produk. Di sini entitas pembeli meliputi atribut nama depan, tengah, dan belakang, nomor KTP, ID pembeli, dan alamat. Sedangkan lalu transaksi, entitas transaksi meliputi atribut ID transaksi, ID pembeli, ID produk, tanggal pengiriman, dan nomor resi. Dan yang terakhir, entitas produk meliputi atribut kategori, stok, keterangan, dan ID produk. Untuk relationship-nya di sini ada 2, yaitu relationship hubungan melakukan yang meliputi atribut nomor KTP, jenis barang, pembayaran, dan ID pembeli. Lalu untuk relationship mendapatkan meliputi atribut nomor resi, tanggal pengiriman, kategori, dan ID produk. Di sini saya akan menjelaskan diagramnya. Untuk entitas pembeli melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi, pembeli akan mendapatkan produknya. Pembeli masukkan nama, nomor KTP, ID pembeli, dan alamat. Lalu melakukan transaksi yang akan mendapatkan ID pembeli, ID transaksi, ID produk, tanggal pengiriman, dan nomor resi. Setelah melakukan transaksi akan mendapatkan nomor resi, ID produk, kategori, dan tanggal pengiriman. Lalu setelah mendapatkan setelah transaksi akan mendapatkan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahriyal Herman Putra. Di sini saya akan memberikan contoh lain IRD. Pertama-tama, proses yang akan dilakukan user untuk mendaftarkan akun Facebook dibutuhkan nama, nomor HP, alamat email, asal negara, dan juga tanggal lahir. Setelah mendaftarkan akun Facebook, user diminta untuk login ke akun Facebook. Proses yang dibutuhkan untuk login ke akun Facebook ialah alamat email dan password akun. Setelah login, kita akan masuk ke aplikasi Facebook. Layanan yang diberikan Facebook ialah layanan posting gambar dan video, layanan chatting, layanan komen postingan, layanan share postingan, dan juga layanan report.